Ya, salam, selamat untuk kita semua, bangsa Papua dari Misol Sorong sampai Samarai dan di rantauan, serta simpatisan internasional. Pada kesempatan ini, saya Silvius Bobi, Koordinator Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua, mau menyampaikan seruan dalam bentuk artikel yang kami sudah siapkan. Karena itu kami mohon perhatian dari semua dan diharapkan kepada bangsa Papua untuk bisa memahami apa yang kami mau sampaikan pada kesempatan ini dalam rangka pemulihan bangsa Papua dari Sorong sampai Samarai. Syukur bagimu Tuhan. Artikel ini di bawah judul Terwujudnya Revolusi Total Papua Berawal dari Kesadaran. Bagian pertama, pengertian revolusi. Ada 3 pengertian kata revolusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pertama, perubahan ketatanegaraan atau pemerintahan atau keadaan sosial yang dilakukan dengan kekerasan seperti dengan perlawanan bersenjata atau juga dengan jalan damai yang progresif. Pengertian yang kedua, perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang. Pengertian yang ketiga adalah peredaran bumi dan planet-planet lainnya dalam mengelilingi matahari. Menurut Wikipedia, revolusi adalah suatu perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun dapat memakan waktu yang lama. Misalnya revolusi industri memakan waktu yang puluhan tahun, tetapi dianggap cepat karena mampu mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat seperti sistem kekeluargaan dan hubungan atau antara buruh dan majikan yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Revolusi menghendaki suatu upaya untuk merobohkan, menjebol, dan membangun dari sistem lama kepada suatu sistem yang sama sekali baru. Ini menurut Wikipedia. 2. Tujuan revolusi. Tujuan dari revolusi adalah suatu usaha menuju perubahan untuk kebaikan umum, kebaikan rakyat yang ditunjangi oleh beragam faktor, tak hanya figur pemimpin tetapi juga segenap elemen perjuangan beserta sarananya. 3. Jenis revolusi. Ada beragam revolusi antara lain: pertama, revolusi politik; kedua, revolusi sosial; ketiga, revolusi ekonomi; dan yang keempat, revolusi budaya, dan lain-lain. 4. Perangkat revolusi. Untuk mewujudkan revolusi dibutuhkan perangkat sarana dan prasarana. Revolusi umumnya mensyaratkan hadirnya seorang pemimpin karismatik, berperannya sebagai partai pelopor, dan adanya sebuah elemen ideologi. Dalam revolusi, misalnya Rusia, Lenin dan tokoh puncak Partai Komunis mampu menjadi pemimpin yang karismatik. Revolusi lain yang mengedepankan seorang tokoh misalnya Fidel Castro di Kuba, Che Guevara di Amerika Selatan, Mao Tse-tung di Republik Rakyat Tiongkok, Ho Chi Minh di Vietnam,
Ayatullah Khomeini di Iran, Caron Aquino di Filipina, ketika revolusi ECA, dan lain-lain. Dan di Indonesia adalah Soekarno-Hatta, Nelson Mandela di Afrika Selatan, dan Muhammad Gandhi di India, dan lain-lain. 5. Bagaimana terjadinya revolusi? Revolusi dapat dipicu oleh keinginan masyarakat untuk mengadakan perubahan. Keinginan tersebut biasanya muncul karena perasaan tidak puas terhadap situasi yang ada, sehingga masyarakat menginginkan perubahan untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Jadi, revolusi itu berawal dari kesadaran. Realitas sosial, politik, hukum, ekonomi, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan HAM serta bidang yang lainnya yang tidak baik, sehingga membangkitkan kesadaran masyarakat untuk melakukan perubahan secara total. Tanpa ada kesadaran, tidak akan mungkin muncul keinginan atau kemauan untuk berubah nasib hidup bersama. 6. Pendekatan revolusi. Revolusi bisa diwujudkan karena ada dua hal. Pertama, disiapkan dengan baik atau direncanakan dengan baik. Yang kedua, memanfaatkan momentum tertentu yang terjadi secara tiba-tiba. Pendekatannya ada dua, yaitu pertama, melalui jalan kekerasan atau perang. Yang kedua, melalui jalan persuasif, yaitu melalui gerakan ahimsa yang pernah dilakukan oleh Gandhi dan juga ada beberapa bangsa-bangsa lain di dunia, atau dengan jalan damai yang progresif tanpa kekerasan. 7. Bagaimana dengan perjuangan bangsa Papua? Bangsa Papua sudah lama berjuang untuk keluar dari penindasan ini. Berbagai cara kita sudah tempuh untuk terbebas dari penindasan Indonesia dan para sekutunya. Tetapi hingga kini kita belum mewujudkan kerinduan bangsa Papua. Mengapa hal itu terjadi? Masalah mendasarnya adalah bahwa kita belum memahami rencana dan kehendak Tuhan karena kita belum sadar. Selama ini segala cara yang kita tempuh menggunakan metode-metode lama yang pernah digunakan oleh bangsa-bangsa lain di dunia yang sudah merdeka. Indonesia dahulu dijajah juga oleh bangsa-bangsa lain menggunakan metode-metode yang sama. Dan kini negara Indonesia sedang menggunakan metode-metode itu untuk menindas bangsa Papua. Sering kita mendengar istilah divide et impera, pecah, belah, dan jajalah yang pernah dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia, kini diterapkan juga oleh Indonesia untuk menjajah bangsa Papua. Elemen dasar bangsa Papua sudah dan sedang dihancurkan, antara lain. Pertama, budaya Papua hancur berkeping-keping. Tatanan adat budaya kita dihancurkan. Contoh, ada elemen buatan Indonesia, bahkan kesatuan suku-suku asli di tanah Papua melalui Dewan Adat Papua sudah hancur. Yang kedua, NKRI hancurkan tatanan religi atau keagamaan. Misalnya, banyak denominasi gereja lahir di tanah Papua karena perbedaan tafsiran dalam teks-teks kitab suci, dalam hal ini dogma agama. Seiring dengan islamisasi bagi orang asli Papua melalui pendekatan sosial ekonomi. Banyak konflik laten yang dipelihara dalam tubuh agama di tanah Papua, baik antara Protestan maupun Katolik, dan antara denominasi gereja yang satu dengan denominasi gereja yang lain.
juga Kristen dengan Muslim Papua. Yang ketiga, bagian ketiga, budaya dan religi sudah dan sedang dihancurkan. Maka persatuan kebangsaan bangsa Papua dihancurkan. Sehingga sampai saat ini bangsa Papua belum bersatu untuk mewujudkan impiannya. Sentimen Papua Gunung, Papua Pantai, sentimen dari gereja ini, dari gereja itu, sentimen dari suku ini, dari suku itu, sentimen dari organisasi ini, dari organisasi itu, sentimen dari marga ini, dari marga itu, sentimen kampung atau daerah, sentimen suku, sentimen gereja atau agama, telah merusak tatanan kehidupan dan kesatuan kita sebagai satu bangsa Papua. Salah satunya adalah pemekaran daerah otonomi baru, DOP, baik pemekaran provinsi, daerah, kabupaten, distrik, dan kampung. Sehingga banyak muncul ikatan-ikatan paguyuban atau asrama-asrama kesukuan atau kedaerahan atau kampung untuk menciptakan sekat-sekat. Sehingga kebersamaan kita sebagai satu bangsa Papua berkeping-keping di dalam diktatomi atau sentimen-sentimen itu. 9. Kesadaran adalah awal dari revolusi. Sesungguhnya Allah melengkapi kita dengan akal budi sebagai daya pikir dan hati nurani sebagai daya timbang. Selama ini perjuangan bangsa Papua berada pada tataran akal budi, otak yang ada di kepala. Sehingga untuk menjadi pemimpin gerakan Papua Merdeka menjadi rebutan. Saling berebutan menjadi pemimpin atau kepala karena gerakan kita berada pada tatanan otak yang ada di kepala. Sehingga banyak organisasi lahir untuk ingin menjadi kepala. Masalahnya, selama ini kita tidak melibatkan hati nurani di dalam perjuangan ini. Hati nurani itu pusat daya timbang. Hati nurani itu pusatnya kerahiman Allah. Hati nurani adalah rumah Allah, bait Allah, dan kenisa Allah. Jikalau selama ini kita tidak melibatkan suara hati nurani, kita mengabaikan suara Tuhan Allah. Kita mengabaikan suara Tuhan Yesus. Dan kita juga mengabaikan suara Roh Kudus. Sehingga wajarlah selama ini kita belum memahami rencana dan kehendak Allah. Kuncinya ada di sini. Kita belum sadar bahwa hati nurani yang adalah pusat kehidupan karena Tuhan bersemayam di dalam hati kita masing-masing. Akal budi memikirkan sesuatu dan hati nurani menimbang pemikiran itu. Jikalau hati nurani kita ditempati oleh si iblis bapa dari segala pendusta, maka daya timbangnya pun rusak, daya timbangnya melulu penipuan belaka, kemunafikan belaka, karena raja penipu si iblis itu bertahta dalam hati manusia itu. Jikalau di dalam hati nurani itu Tuhan yang bertakhta atau Tuhan yang bersemayam di dalam hati, maka telinga rohani kita akan mendengar suara hati itu yang adalah suara Tuhan. Mata hati kita akan melihat rencana dan kehendak Allah. Mata hati kita adalah iman
untuk melihat rahasia Allah, dan telinga rohani kita adalah firman Tuhan. Mata hati dan telinga rohani kita dituntun oleh Roh Kudus. Dengan bantuan Roh Kudus, menuntun kita memahami rahasia Allah dan menuntun kita melaksanakan kehendak Allah. Karena itu, milikilah Roh Kudus untuk menuntun kita ke dalam kebenaran Allah dan kehendak Allah. Sejak pembaptisan, memang kita telah menerima Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu harus dihidupi di dalam hati nurani yang senantiasa menjaga kekudusan dalam kebenaran firman Tuhan. 9. Revolusi model apa yang hendak mau diwujudkan di tanah Papua? Model revolusi politik kita sudah lalui. Kita sudah berjuang. Tetapi sampai saat ini kita belum mampu mewujudkan impian kita. Karena revolusi politik hanya bertataran pada pemikiran otak di kepala, sehingga banyak kepala lahir, banyak organisasi lahir dalam perjuangan ini. Maka terjadilah keterpecahan, kehancuran, dan ketimpangan serta kebimbangan. Karena kita tidak melibatkan suara hati nurani yang adalah suara Tuhan dalam perjuangan ini untuk memahami rencana dan kehendak Tuhan. Tetapi segala model dan bentuk perjuangan yang telah kita lalui itu di dalam kerangka mencari kehendak Tuhan. Dan syukurlah bahwa kita sudah menemukan rencana dan kehendak Tuhan itu. Banyak orang Papua tidak melihat proses Tuhan yang sedang bekerja. Sudah dan sedang bekerja siang dan malam tanpa henti untuk membebaskan bangsa Papua dari Misol Sorong sampai Samarai. Tuhan sedang mempersiapkan bangsa Papua masuk ke dalam rencana dan kehendaknya. Maka itu yang paling penting dan mendesak saat ini yang kita lakukan adalah bertobat dari salah dosa, berdamai dengan siapapun, dan bersatu di dalam kehendak Tuhan yang senantiasa menjaga kekudusan dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan sedang menunggu pertobatan massal. Tuhan sedang menunggu perdamaian massal. Dan Tuhan sedang menunggu kesatuan massal bangsa Papua ke dalam kehendak Tuhan. Untuk itu, kita sedang mengawal agenda bersama, yaitu doa puasa massal dari Misol Sorong sampai Samarai PNG, Papua New Guinea. Karena Tuhan mau memulihkan pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya yang adalah bangsa Papua. Tuhan hendak menyatukan kembali Papua Timur PNG dan Papua Barat indah pada waktunya. Ini bukan rencana manusia, ini bukan rencana dunia, tetapi ini adalah rencana dan kehendak Allah. Mari satukan tekad kita untuk mengikuti jalan yang Tuhan sudah buka ini, agar kita segera sampai di Papua Baru, Papua tanah damai, tanah suci Papua, Papua penuh kemuliaan Tuhan. Untuk itu, marilah saudara-saudariku yang ada di Papua Timur di PNG dan saudara-saudariku di Papua Barat serta orang Papua di rantauan.
Marilah kita bulatkan hati kita mewujudkan doa puasa massal 40 hari 40 malam serentak Papua Barat dan Papua New Guinea dari hari Selasa 21 Juni jam 12 siang sampai hari Minggu 31 Juli 2022 jam 12 siang untuk pemulihan diri menuju pemulihan bangsa Papua indah pada waktunya, yaitu kemenangan iman atau revolusi iman. Dengan demikian, revolusi bangsa Papua yang akan kita dapatkan adalah revolusi iman atau kemenangan iman. Hanya semata-mata karena anugerah dari Tuhan, bukan kebolehan dan bukan juga kemampuan kita. Revolusi iman pernah diwujudkan oleh bangsa Israel, dan revolusi iman pernah diwujudkan juga oleh bangsa Niniwe. Revolusi iman itu akan diwujudkan juga oleh bangsa Papua atas pertolongan Tuhan. Kita sudah lama berjuang dan bergulat dengan iman bahwa bangsa Papua akan terbebas dari segala bentuk tirani. Nubuatan dari para moyang kita, nubuatan dari para misionaris yang pernah bekerja di tanah Papua, dan nubuatan dalam Alkitab serta petunjuk dari Tuhan kepada kita menjadi dasar keyakinan kita bahwa bangsa Papua akan terbebas dari tirani penindasan dan belenggu dosa pada waktu Tuhan. Iman bangsa Papua sedang dimurnikan dalam perapian pencobaan. Iman bangsa Papua sedang dimurnikan dalam penindasan. Iman bangsa Papua sedang dimurnikan dalam berbagai tantangan. Dan terakhir, iman bangsa Papua dimurnikan dalam doa puasa massal, pujian dan penyembahan massal di seluruh negeri dari Misol Sorong sampai Samarai dan orang Papua di rantauan. Inilah senjata ilahi, inilah senjata Allah untuk menaklukkan sistem manusia yang dipakai oleh iblis yang terlihat maupun tidak terlihat, yang selama ini menindas bangsa Papua baik secara nyata maupun terselubung. Bangsa Papua Timur PNG telah lama merdeka secara politik pada tahun 1975. Tetapi PNG juga belum merdeka secara rohani. Papua Barat sudah merdeka secara politik pada tanggal 1 Desember 1961. Tetapi belum diakui secara de jure dan belum merdeka secara rohani. Bangsa Papua Timur PNG telah lama menolong kita, yaitu menerima saudaranya yang mengungsi ke PNG dan berjuang bersama kita Papua Barat. Saudara-saudari kita di PNG dengan penuh iman menanti bangsa Papua Barat merdeka berdaulat untuk bersatu kembali. Karena kita adalah satu moyang, satu darah, satu jiwa, satu daratan, satu etnis, dan satu bangsa, yaitu bangsa Papua. Momentum yang selama ini kita tunggu, inilah waktunya. Maka, mari kita satukan hati, baik bangsa Papua bagian timur PNG, maupun bangsa Papua bagian barat Papua Barat, untuk mewujudkan kehendak Tuhan di atas tanah ini melalui jalan berdoa berpuasa massal, pujian dan penyembahan massal, untuk pertobatan massal, perdamaian massal, dan kesatuan massal di dalam kehendak Tuhan. Dan selanjutnya, kita senantiasa menjaga kekudusan dalam kebenaran firman Tuhan menuju Papua Baru, Papua Tanah Damai, Tanah Suci Papua, Papua penuh kemuliaan Tuhan, indah pada waktu Tuhan.
Bagi Anda yang belum dapat panduan doa puasa atau ketentuan doa puasa masal, silakan Anda menghubungi kami melalui nomor kontak berikut ini: 081343432699. Kami ulangi, 081343432699. Ingat, di zaman Nuh dan di zaman Lot yang dimusnahkan Allah. Ingat juga bangsa Israel yang tidak menguduskan diri, yang tidak menaati perintah Tuhan, yang tidak diizinkan oleh Allah untuk masuk ke tanah Kanaan. Sesuai petunjuk Tuhan, bangsa Papua juga akan mengalami hal yang sama. Maka itu, marilah kita bertobat sebelum terlambat. Doa puasa masal adalah waktu yang paling terbaik. Ini adalah waktu yang emas bagi kita yang Tuhan berikan. Mari kita memedamkan diri di dalam doa puasa, pujian dan penyembahan. Mari kita bertolak lebih dalam lagi, bergulat dengan doa puasa dan pujian penyembahan untuk memohon pengampunan dari Allah, memohon kebebasan bangsa Papua dari tirani penjajahan, serta memohon kekuatan karisma, karunia, hikmat, kuasa, dan pengamanan dari Tuhan. Lepaskan segala beban pikiran, salah, dosa yang membuat kita terpenjara. Jauhkan segala kebencian, iri, amarah, dengki, kebimbangan, dan keraguan. Buanglah segala kesombongan, nafsu, ambisi, tata, harta, wanita, pria, ego, dan segala kemunafikan lainnya yang membuat kita terbelenggu dan terpenjara. Marilah kita mengagungkan Tuhan. Marilah kita memuliakan Tuhan. Marilah kita menyenangkan hati Tuhan, karena hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Hanya satu-satunya Yesus adalah pembebas kita, Raja kita, Tuhan kita yang akan membebaskan kita dari belenggu penindasan ini dan belenggu salah dan dosa. Agar Tuhan memulihkan keadaan bangsa Papua seperti sedia kala di Eden. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Atas pertolongan Tuhan, Papua pasti bisa merdeka, merdeka, merdeka di dalam Tuhan. Tolong bagikan himbauan ini, tolong bagikan seruan ini kepada sesama bangsa Papua dan simpatisan. Oleh Selpius Bobi, Koordinator Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua, JDRP 2, Jayapura, Selasa 14 Juni tahun 2022. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.